Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sungguh sebuah keberuntungan bisa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bisa melihat dan belajar langsung pada beliau. Hal itu juga menjadi keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saking istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ada Nabi Isa dan Nabi Musa yang ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran seperti apa? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus sampai akhir. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dengan jarak yang cukup jauh. Namun Nabi Musa alaihissalam mengetahui akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu diperoleh Nabi Musa dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan kisah munajat Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam sudah sering mendengar keutamaan umat yang beriman kepadanya pada akhir zaman. Ya Tuhanku, aku mendapatkan dalam Allah terdapat suatu umat yang bisa memberikan syafaat dan syafaat mereka akan diterima. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku, pinta Nabi Musa alaihissalam. Allah pun menjawab bahwa umat itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak puas sampai di situ, Nabi Musa alaihissalam pun memohon, "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Allah terdapat umat yang mereka dapat menebus dosa dengan cukup melaksanakan sholat 5 waktu. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku." Lagi-lagi Allah menjawab bahwa umat itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya Nabi Musa masih berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Allah ada umat yang akan membasmi kesesatan sampai-sampai mereka akan membunuh Dajjal, siang bermata satu. Jadikanlah mereka umatku." Namun lagi-lagi jawaban Allah tetap sama. Mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa alaihissalam terus berdoa agar bisa dijadikan banyak sifat yang dipaparkan tentang umat ini. Mereka bisa mendapatkan harta rampasan perang atau ganimah. Berbeda dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, harta rampasan perang harus dikumpulkan dan dibakar. Umat ini juga akan dilipat gandakan pahalanya. Seseorang yang berniat mengerjakan kebaikan walaupun belum melaksanakannya sudah mendapatkan pahala. Dan bila niatnya dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala 10 hingga 700 kali lipat kebajikan, atau bahkan lebih. Namun jika berniat jahat belum dicatat, apabila melaksanakan kejahatannya hanya ditulis satu kejahatan. Nabi Musa alaihissalam ingin sekali menjadikan mereka sebagai umatnya. Namun keistimewaan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak berhenti di situ. Dari mereka akan ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka seluruhnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik umat karena menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun umat ini muncul paling akhir, mereka akan masuk surga pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang suka membaca kitab sucinya dan menghafalkannya. Dengan keistimewaan tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, Allah pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah memilih engkau dan segenap manusia untuk menerima risalahku dan firmanku. Maka terimalah apa yang telah aku beri kepadamu. Jadikanlah dirimu termasuk orang-orang yang bersyukur." Tak hanya Nabi Musa alaihissalam yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa pun juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Maksum saat selapanan Fatayat NU di Kudus. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam berjalan menuju sebuah gunung untuk melakukan ibadah. Nabi Isa alaihissalam pun kagum dengan sebuah batu permata yang menampakkan cahaya yang gemerlap dan berkilauan. Allah pun berfirman, masih ada lagi makhluk yang lebih mengagumkan lagi ketimbang batu permata. Nabi Isa alaihissalam pun diperlihatkan peristiwa terbelahnya batu itu, dan di dalamnya terdapat seseorang yang sudah beribadah selama 400 tahun. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, tentang masih adakah orang yang lebih mulia daripada orang yang beribadah selama 400 tahun?
Allah pun menjawab bahwa menjelang hari akhir kelak akan datang utusan yang terakhir yang bernama Muhammad. Jika ada umatnya yang mengalami malam nisfu Sya'ban lalu melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, maka kemuliaannya melebihi orang di dalam batu permata ini. Ada juga yang mengatakan bahwa jika mereka beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kedudukan mereka lebih mulia di sisi Rabb-nya daripada orang yang beribadah selama 400 tahun ini. Mendengar jawaban itu, Nabi Isa alaihissalam pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, jika seperti ini, maka jadikanlah saya ini sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad. Lalu Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa alaihissalam dengan kelak nanti di hari akhir, Nabi Isa alaihissalam akan turun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat beriman, itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena banyaknya keistimewaan kita. Patutlah kita sebagai umat Islam bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW telah disebutkan keistimewaan umatnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian melengkapi 70 umat. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.